Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nindi Puspita Anggraini, NPM 2001111023, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, kelas E semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah terdiri dari dua unsur kata, yang pertama fikih dan yang kedua ibadah. Dasar etimologi kata fikih berasal dari kata fikihah yafqahu fiham, yang artinya mengerti, memahami, atau mendalami segala sesuatu secara mutlak. Bila kata fikih ini dikaitkan dengan syariat Islam, berarti memahami kaidah-kaidah syariat Islam secara totalitas. Fikih secara etimologi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat, baik secara vertikal maupun horizontal, berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis. Sedangkan ibadah adalah bentuk masdar dari kata abada ya'budu abadan, yang artinya mengabdi, mengembangkan diri, atau menyembah. Dalam arti istilah, ibadah adalah suatu bentuk ritual yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk mengabdi, menyembah, atau mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Jadi, pengertian fikih ibadah di sini adalah ilmu-ilmu yang mengkaji tentang tata cara penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan fikih ibadah. Yang pertama, tujuan fikih ibadah adalah bentuk kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala bentuk sifat kesempurnaannya. Yang selanjutnya adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan suatu ibadah serta hukum dan kaidah-kaidahnya. Yang terakhir adalah untuk menciptakan generasi yang beragama, bermoral, serta bermartabat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam fikih ibadah. Macam-macam fikih ibadah ini digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, ibadah berdasarkan dari segi pembagian. Yang pertama, ibadah khasah dan ibadah ammah. Ibadah khasah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Al-Quran. Sedangkan ibadah ammah adalah segala bentuk perbuatan baik yang diniatkan baik semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dari segi pelaksanaan. Yang pertama, ibadah jasmaniyah rohaniyah, contohnya sholat. Yang kedua, rohaniyah maliyah, contohnya zakat. Yang ketiga, jasmaniyah rohaniyah maliyah, contohnya adalah ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah dari segi pelaksanaan, yaitu yang pertama, ibadah fadli atau ibadah untuk perseorangan. Yang kedua, ibadah ijma'i atau bermasyarakat, itu contohnya zakat. Contoh dari ibadah fadli tadi itu sholat. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah ibadah dilihat dari segi sifat dan bentuknya. Yang pertama, ibadah yang berbentuk ucapan atau lisan, yaitu contohnya berzikir, membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, ibadah berupa perbuatan yang bentuknya berupa perkataan dan perlakuan, contohnya zakat. Yang selanjutnya adalah ibadah berupa perbuatan dan bentuknya tidak ditentukan, contohnya menolong orang lain. Yang selanjutnya, ibadah dalam bentuk menahan diri, contohnya puasa dan iktikaf. Yang terakhir, ibadah yang sifatnya menggugurkan, contohnya memaafkan orang lain dan membebaskan hutang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah itu ada dua. Yang pertama, itu ruang lingkup khusus. Ruang lingkup khusus artinya ibadah-ibadah ini telah ditetapkan kaidah-kaidahnya dalam Al-Quran, bersifat mutlak, manusia hanya mengerjakannya, tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Yang selanjutnya, ruang lingkup ibadah secara umum. Segala bentuk perbuatan baik yang diniatkan untuk Allah itu semuanya adalah berbentuk ibadah dalam ruang lingkup umum. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah adalah yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, itu tidak melalui perantara. Yang ketiga, itu harus seimbang antara dunia dan akhirat.
Lalu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama adalah ibadah harus dilaksanakan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, tidak boleh bersifat riya dan junub. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah piranti yang digunakan dalam melaksanakan ibadah harus didapatkan dengan cara yang halal. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh ada dalam secara etimologi adalah membersihkan diri dari kotoran. Sedangkan secara terminologi Islam, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama toharoh maknawiyah atau pengertiannya membersihkan hati dari segala kesyirikan, dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua ibadah hisiah. Ibadah hisiah itu adalah membersihkan diri dari kotoran dan najis, membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara membersihkan hadas besar ini dengan mandi, sedangkan membersihkan hadas kecil ini dengan cara berwudu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.